ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du. Para jemaah Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini bisa kembali dipertemukan untuk sama-sama lebih mempelajari lagi tentang tata cara ibadah, ya, khususnya berkenaan dengan sholat. Ini adalah tentu ibadah yang paling utama, hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah kita perbaiki, ya, lakukan dengan yang terbaik, insya Allah hal-hal lainnya akan beres, ya. Jadi kalau sholat kita beres, insya Allah yang lainnya beres, ya. Soal muamalah, soal, ya, masalah kenegaraan, politik, dan sebenarnya itu dimulai dari sholat, ya. Nah, kita masih melanjutkan yang sebelumnya, itu syarat wajib sholat di halaman 4, ya. Itu yang pertama Islam, kemudian yang kedua balik, ya, ini sudah kita bahas. Ciri-ciri balik itu, ya, ada 3, ya. Ada keluar mani, ya, baik tidur ataupun bangun, yang disebut dengan ihtilam, tumbuh rambut kemaluan, ya, mencapai usia 15 tahun. Ini juga berdasarkan hadis Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhu, ketika beliau ingin ikut perang, ya, dalam perang Uhud, usianya masih 14 tahun. Nah, itu belum diizinkan oleh Nabi untuk ikut perang, ya. Tetapi kemudian di perang Khandaq, lalu beliau diizinkan. Kenapa? Karena beliau usianya 15 tahun. Ini juga bisa menjadi dasar bahwa usia 15 tahun itu juga menjadi tanda balik, ya. Kalau memang sebelum 15 tahun itu belum keluar air mani, ya. Tapi kalau sebelum 15 tahun sudah keluar air mani ataupun sudah tumbuh rambut kemaluan, ya, itu berarti sudah masuk balik. Jadi dari tanda ini mana yang lebih dulu, maka itulah yang dianggap, ya. Kemudian haid khusus untuk perempuan. Nah, biasanya haidnya tidak sampai 15 tahun, kan? Anak-anak SD kelas 6 tuh udah balik, ya. Ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua juga harus mempersiapkan anak ketika balik itu sudah terbiasa untuk sholat. Jadi jangan sampai tidak dipersiapkan, pas balik, ya, baru disuruh, baru belajar, itu udah telat. Makanya Rasul menyuruh itu agar usia 7 tahun sudah disuruh. Sebelum 7 tahun, ya, adalah dengan keteladanan. Bagaimana anak bisa sholat kalau orang tuanya tidak sholat? Kalau anak perempuan, dia lihat ibunya di rumah sholat, ya kan, pasti dia ikut-ikutan, ngikuti, gitu, ya. Kalau anak laki-laki, ya, bisa ketika usia sekitar 5 tahunan lah, itu boleh dibawa ke masjid untuk ikut-ikutan dulu, lihat dulu. Nah, usia 7 tahun baru disuruh untuk sholat, ya. Muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'i sinin, kata Rasulullah. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. 7 tahun harus diperintah,
Ya, bukan lagi hanya dikasih keteladanan, hanya dikondisikan saja, tapi disuruh. Nah, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'i ashri sinin. Ya, dan pukullah mereka. Nah, ini perintah Rasul sih. Pukullah mereka ya kalau tidak mau melaksanakan sholat ketika usianya 10 tahun. Ketika anak tidak mau disuruh sholat, ya jadi Rasul di sini mengizinkan untuk memukul, tentu memukul dengan pukulan ya pendidikan yang tentu tidak menyakitkan, tidak membahayakan, tidak membuat luka ya, pukulan yang ringan yang sewajarnya. Itu kalau tidak mau ya tentu kan disuruh dulu ya, diajarin dulu. Jadi tidak langsung main dipukul, main dihukum, tidak, ada tahapannya. Anak itu sudah disuruh ya, tadi sudah dikasih keteladanan, sudah diajarkan, sudah bisa sholat. Nah, ketika mereka sudah bisa, lalu sudah dibiasakan. Nah, ketika anak itu kemudian tidak mau, nah, boleh diberikan hukuman. Jadi hukuman itu adalah tahap terakhir. Ya, dikasih peringatan dulu gitu, dinasihati dulu. Ya, di tahap terakhir ketika tidak mau juga sholat, boleh. Ya, dipukul. Ya, tapi tadi dipukulnya untuk tujuan pendidikan agar anak itu mau, bukan malah dipukul malah jadi semakin menentang anaknya. Jadi bukan itu tujuannya. Ya kan, dalam rangka mendidik. Ya. Nah, lalu kata Rasulullah, wa fariqu bainahum fil madaji. Ya, pisahkan tempat tidurnya, artinya antara laki-laki dan perempuan usia 10 tahun itu dipisah. Tidak boleh lagi digabung. Nah, ini pendidikan dari Nabi mengajarkan kepada kita. Ya, usia 10 tahun kan berarti belum balik, ya kan? Kecuali mungkin ada sebagian kan perempuan juga. Artinya itu adalah persiapan sebelum balik. Ketika anak balik itu sudah siap, sudah terbiasa mendirikan sholat. Tidak usah disuruh lagi gitu. Ya walaupun tadi ya kadang manusia itu suka lupa. Kita sebagai orang tua jangan lepas tangan, harus selalu mengingatkan. Sampai sudah tua pun seorang anak itu tetap menjadi lahan dakwahnya orang tua. Jadi sebagai orang tua, anak itu sebagai lahan dakwah. Tidak boleh kita berputus asa. Jadi sampai nanti anak sudah dewasa pun, sudah berkeluarga, sudah menikah, bahkan sudah tua pun, tetap sebagai orang tua kita punya kesempatan untuk selalu mengingatkan anak itu. Ya, dalam hal sholat, dalam hal-hal yang lainnya. Rasul saja ketika Fatimah dan Ali itu sudah menikah, Rasulullah suka mengetuk pintunya itu untuk membangunkan, ya kan, membangunkan sholat. Itu Rasul itu terus. Jadi anak itu sebagai lahan dakwah bagi orang tua. Jangan kita berputus asa, biarin aja gitu, udah gede, enggak. Tetap mengingatkan itu harus terus, karena disitulah kita mendapat pahala dari mengingatkan, dari mendakwahi. Ya, nah itu. Kemudian yang ketiga tentang haid tadi ya, ada hadis dari Aisyah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, la yakbarullahu sholata haidin illa bihima. Allah tidak akan menerima sholat wanita yang telah mencapai haid ya, atau maksudnya balik, kecuali dengan memakai kerudung. Nah, jadi di sini menunjukkan yang terkena kewajiban sholat adalah wanita yang haid. Artinya maksudnya wanita yang sudah masuk balik. Nah, ini menjadi tanda balik itu adalah dengan haid. Ya, jadi jangan disalahpahami hadis ini. Ya, kok wanita haid kok sholat? Tidak, maksudnya wanita yang sudah haid, sudah menstruasi,
artinya dia sudah mencapai balik, sudah wajib sholat. Adapun nanti sholatnya ya ketika sudah suci dari haid, bukan waktu haidnya gitu. Makanya nanti kita akan bahas tentang syarat sahnya. Syarat sah sholat diantaranya tidak haid ya. Ya, yang ketiga berakal ya, tentu orang gila tidak dikenai kewajiban sholat hingga ia sembuh dari kegilaannya. Itu kalau gilanya total ya. Nah kalau gilanya itu kadang-kadang, ada ya gila yang kadang-kadang. Kadang-kadang gila, kambuh, kadang-kadang sembuh gitu. Nah kalau yang kadang-kadang berarti kewajibannya itu juga terkenanya kadang-kadang. Ketika sedang sadar sembuh berarti dia wajib sholat. Ketika sedang kambuh gilanya, nah berarti tidak wajib sholat. Gitu ya kalau yang gilanya kadang-kadang. Nah ini berdasarkan hadis dari Ali ya radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya rufi'al qalam an salasa. Pena diangkat, ya diangkat pena maksudnya tidak dibebani kewajiban. Anin naim hatta yastaiqidhu, dari yang tidur sampai ia bangun. Ya kalau ketiduran ya terlewat waktu sholat, yang namanya orang tidur kan akalnya tidak berfungsi, tidak berjalan, sehingga ya mau bagaimana dia bisa sholat orang yang tidur. Nah ketika bangun baru dia sholat. Ya kalau terlewat waktu ya tentu dia bisa menggantinya ketika bangun. Wa nisobi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai ia balik. Nah ini ya disebut balik, yahtalim, ihtilam. Wa anil majnun hatta yaqila, dan dari orang gila sampai ia berakal. Jadi 3 kelompok ini ya itu tidak dibebani kewajiban. Ya jadi tidak diangkat pena itu maksudnya tidak ditulis kewajibannya dan juga dosanya. Orang gila melakukan dosa, melakukan perbuatan dosa ya, kejahatan misalnya, dia tidak dibebankan dosa ya karena gila. Mau sampai membunuh mau apa ya namanya orang gila ya tidak dikenai dosa. Termasuk ketika orang benar-benar tidur misalnya ngelindur ya. Ketika tidur sampai berdiri kemudian memukul orang misalnya. Bukan sampai membunuh orang. Kalau memang dia benar masih dalam kondisi tidur, ya tidak bangun, tidak dalam kesadaran, itu lepas kewajiban. Ya tidak dikenai dosa. Kalau benar memang dia masih tidak sadar. Ya. Nah, kemudian yang keempat syarat wajib ya, syarat wajib bersih dari haid dan nifas. Nah, jadi orang wanita ya yang haid dan nifas tidak dikenai kewajiban sholat. Dan juga tidak diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti yang tertinggal tersebut ketika telah bersih. Ya, jadi merupakan keringanan ya bagi perempuan. Ya, tidak sholat dan tidak perlu diganti. Beda dengan saum ya, puasa. Kalau saum harus diganti ketika sudah suci. Itu berdasarkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya ini sebelumnya itu kan berkenaan dengan pertanyaan kenapa dalam hal saksi ya laki-laki itu 1 orang ya, sedangkan perempuan itu 2 orang.
Ya, jadi laki-laki itu lebih gitu ya dalam memberi kesaksian. Sedangkan perempuan harus 2 orang. Kenapa dibedakan? Rasul ditanya kan seperti itu. Nah, jadi kata Rasulullah, ya ada perbedaan. Karena memang itu fitrahnya ya. Jadi Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, bahwa laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Allah menentukan syariat itu sesuai dengan fitrahnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tidak bisa disamakan. Ya, itulah Islam, adil. Jadi adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Adil itu bukan sama rata. Ya, adil itu bukan sama rata. Allah ngasih kewajiban kepada laki-laki, kepada perempuan sesuai porsinya. Ya kan? Sama ketika para bapak ibu punya anak 3 misalnya, ada yang SMA atau ada yang kuliah, misalnya ada SMA, SMP atau misalnya SD. Tentu bapak ibu kan ngasih bekal gitu ya, ngasih jajannya kan beda kan jumlahnya. Beda atau sama, Bu? Antara anak SD ya SMA misalnya dengan kuliah kan beda, Bu. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau anak SD paling cuma jajan, nanti kan pulang lagi. Tapi kalau anak SMA misalnya jajannya lebih, ya apalagi anak kuliah, ya jauh ya harus dengan ongkos dan sebagainya. Kita memberikan itu sesuai dengan kebutuhan dan itulah adil. Jadi adil itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tempatnya. Kalau semua anak itu dikasih dengan jumlah yang sama rata, justru itu tidak adil. Jadi adil itu bukan sama rata. Ya, nah inilah tidak benarnya orang mengusung yang namanya kesetaraan gender. Jadi harus sama semua laki-laki dan perempuan. Tidak, karena masing-masing punya perannya sendiri. Lalu Rasul menjelaskan alasan kenapa perempuan ini berbeda dari laki-laki. Kata Rasulullah, perempuan itu punya kekurangan dari 2 sisi. Pertama dari sisi agama, kedua dari sisi akal. Ya, itu memang diciptakannya seperti itu. Dari sisi agama apa? Kata Rasulullah, alaisat idza, ini jawabannya, jawaban Nabi. Alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila perempuan itu haid dia tidak sholat dan tidak saum? Ini merupakan keringanan dari Allah. Ya, qulna bala, mereka perempuan menjawab. Qala fadzaliki min nuqsani diniha. Ya, beliau bersabda, itulah kekurangan agamanya. Ya, kekurangan dari agamanya. Begitu. Bukan berarti itu merupakan dosa, tidak. Ya, tapi itu sebagai porsi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada perempuan, ya beribadah sesuai dengan kemampuan dia. Ya, tapi laki-laki nggak ada liburnya. Nggak ada perayanya, Pak. Ya, untuk sholat sampai kapanpun. Kalau perempuan dalam sebulan ada ya liburnya. Ya, kalau dalam hal akal itu tadi ya, perempuan itu lebih akalnya dibandingkan laki-laki berbeda. Makanya saksi bagi laki-laki itu 1, ya bagi perempuan itu 2. Ya, karena memang perempuan tuh lebih dominan perasaan, dominan hati ya. Kalau laki-laki kan dominan akalnya. Ya, waktu belanja misalnya kan ke toko ya, ke pasar itu kan setiap lihat barang dia ingin membeli karena memang perasaan, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus gitu. Jadi diambil, ingin beli. Ya, tapi kalau laki-laki ketika lihat barang-barang itu bukan perasaan Pak yang digedekan, tapi apa? Akal. Kalau saya beli ini nanti uangnya cukup atau enggak? Gitu. Jadi pertimbangannya akal kalau laki-laki itu. Ya, beli ini nanti cukup enggak beli ini.
Kalau perempuan itu perasaan. Ya, itu bisa kita lihat sendiri dalam keseharian perbedaan laki-laki dan perempuan itu. Makanya kenapa laki-laki jadi pemimpin? Karena lebih dalam akalnya. Memimpin itu butuh akal. Ya, butuh pikiran. Gitu ya. Walaupun tetap dibutuhkan perasaan juga, ya. Jadi ada perasaan. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau saum ya itu dikodok, kalau sholat tidak dikodok. Ini sebagaimana dalam hadis dari Aisyah ya, dia berkata, kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Nah, hal itu maksudnya haid itu pernah menimpa kami, ya tentu bagi perempuan ya itu sudah lumrah ya. Maka kami diperintah untuk mengqada saum dan tidak diperintah untuk mengqada sholat. Ya, kalau harus diqada ya repot. Ya, sehari aja 5 kali sholat harus diganti. Ya, biasanya seminggu gitu kan. Nah, jadi qada sholat ini tidak perlu, tidak ada ya. Termasuk juga kalau orang baru bertobat atau baru masuk Islam, itu juga yang lebih kuat tidak perlu mengqada sholat. Karena dengan seseorang masuk Islam itu sudah menghapus yang sebelumnya. Al-Islam yajubu ma qablahu. Ini merupakan bentuk keringanan, bentuk kasih sayang Allah dalam agama Islam. Karena kalau harus diqada berapa tahun ya? Sementara setiap harinya dia terkena kewajiban sholat 5 waktu, harus ditambah mengganti yang lalu, itu berat. Makanya bagi yang masuk Islam sudah, yang lalu-lalu itu sudah dihapus oleh Allah, tidak perlu diqada. Termasuk orang yang bertobat, yang tadinya dia itu durhaka, yang meninggalkan sholat, lalu kemudian dia tobat. Nah, insya Allah yang lain-lainnya ya karena taubat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh itu bisa menghapuskan dosa. Ya, jadi dia tidak harus mikirin harus mengqada sholat yang dia tinggalkan selama bertahun-tahun. Ya, kewajibannya ya adalah kewajiban yang baru saja. Ya, hari-hari yang baru yang datang, ya itu yang dia wajib untuk melakukannya. Karena memberatkan Pak ya. Semua qada. Ini tidak ada ya qada. Nah, kemudian syarat sah salat. Nah, kalau tadi kan syarat wajib, ya artinya kapan orang itu wajib sholat. Nah, kalau sekarang syarat sah itu dia sudah terkena kewajiban, tapi agar sholatnya bisa diterima, ya bisa bernilai pahala, ya itu harus memenuhi syaratnya. Ya, yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Ya, karena kalau sholatnya di luar waktu ya tidak diterima. Ya kan, belum masuk waktu tapi dia sudah sholat duluan, didulukan, nggak bisa. Harus sesuai waktu ya. Jadi sholat itu kata Allah dalam Al-Quran, inna sholata kana alal mu'minin kitabun mawquta. Ini nomor ayatnya salah ya. Ini bisa dicari, nomor ayatnya salah. Yang sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Ya, kecuali tadi ya kalau terlewat waktu karena ada uzur, ya yang membuat orang itu terlewat waktu, ya maka dia melakukan di luar waktunya. Nah, itu yang disebut dengan qada. Itu qada yang disyariatkan itu adalah ketika memang terlewat waktunya. Ya. Terutama kalau tidak disengaja ada uzur. Karena ketiduran, karena lupa, ya. Sudah lewat waktunya, ya berarti tetap dia sholat di luar waktunya itu. Ya, atau karena ada peristiwa yang genting tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu pernah dialami langsung kan oleh Rasul.
waktu perang Khandaq. Perang Khandaq ya, perang Ahzab, dibuat parit itu terus-terusan orang kafir itu nyerang terus. Sehingga Rasul tidak bisa meninggalkan ini. Harus terus dihadapi mereka sampai terlewat waktu zuhur, asar, maghrib, baru bisa sholatnya di waktu isya. Nah di waktu isya semua dijama itu, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau ada peristiwa genting yang tidak bisa ditinggalkan itu boleh. Artinya kan dikodok waktu sudah kembali normal. Ya sama seperti misalnya dokter ya, di sini ada dokter yang dia menghadapi pasien yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bahaya. Nah, maka boleh sampai kemudian keluar waktu sholat, ya kemudian dia menjama sholat tersebut di waktu yang lain. Ya, nah itu. Kemudian yang kedua, suci dari hadas dan najis. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pembahasan toharoh ya. Jadi bagaimana agar sholat kita sah, ya harus bersih dari hadas, baik hadas kecil yaitu dengan wudu, atau hadas besar dengan mandi, ya, atau yang mengganti keduanya yaitu tayamum. Tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, maka diganti dengan tayamum. Ya, juga bersih dari najis. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Ya, sebagaimana dalam ayat, ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai keturunan Adam, ambillah perhiasan pakaian kalian setiap kali ke masjid, maksudnya setiap kali sholat. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, dia mengatakan, ya kanu yatufuna bil bait uratan. Orang-orang jahiliyah itu dulu melaksanakan tawaf dengan cara telanjang. Orang-orang jahiliyah itu, ya, tawaf dengan cara telanjang. Sama sekali tidak diajarkan oleh Allah seperti itu. Itu hanya dibuat-buat oleh mereka. Bahkan itu juga sebenarnya jadi akal-akalan mereka untuk bisnis, untuk mencari keuntungan. Jadi mereka menetapkan ketika tawaf itu tidak boleh pakai pakaian yang dibawa dari masing-masing. Jadi harus beli, gitu. Harus beli di muka itu. Itu kan adalah untuk bisnis, untuk keuntungan. Jadi supaya mereka beli. Nah kalau tidak mampu beli, maka telanjang. Itu orang jahiliyah. Jadi mereka ibadah itu jadi bisnis. Nah kita nggak boleh tujuannya untuk seperti itu. Nah makanya dalam syariat ya Islam, ya Allah memerintahkan untuk memakai pakaian. Fa'amarahumullah an yalbasu siyabahum wa la yata'arraf. Ya kata Ibnu Abbas, maka Allah memerintahkan mereka untuk memakai pakaian mereka dan tidak telanjang. Ya, gitu. Jadi justru wajib menjadi syarat sahnya sholat untuk menutup aurat. Nah, apa batasannya? Kalau untuk laki-laki, yaitu ada dua pendapat ulama ya. Yang pertama yang mengatakan kubur dan dubur saja, ya kemaluan ya kubur dan dubur bagian belakang. Ya artinya pendapat pertama ini mengatakan paha tidak termasuk aurat. Pendapat pertama ya pendapat ulama. Sedangkan pendapat kedua mengatakan dari pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut berarti kalau pusar sampai lutut paha termasuk aurat. Nah, dua-duanya ada hadisnya. Ya, hadis yang mengatakan hanya kubur dan dubur ya artinya paha itu tidak termasuk aurat. Itu pernah Rasulullah SAW menyingkapkan satu dari pahanya, satu dari pahanya hingga betul-betul aku melihat warna putih paha Nabi Allah. Itu kata Anas ya bin Malik.
Nah, jadi Nabi pernah terlihat pahanya. Itu menunjukkan berarti bukan aurat, karena kalau aurat harusnya tidak terlihat. Nah, tetapi ada hadis lain yang juga sahih yang mengatakan pernah Rasul melewat kepada Ma'mar. Lalu Ma'mar itu pahanya terbuka, kedua pahanya. Lalu Rasul mengatakan, "Wahai Ma'mar, tutup kedua pahamu, sesungguhnya kedua paha itu aurat." Nah, ini jelas ya, tuntunan Nabi langsung. Ya, jadi makanya para ulama berbeda pendapat dari dua hadis ini. Nah, cuman tentu yang merupakan lebih berhati-hati adalah ya kita menutupnya gitu ya, aurat paha itu. Ya, jadi yang mengatakan bahwa paha itu aurat berarti itu lebih berhati-hati. Ya, lebih berhati-hati. Ya. Nah, tapi tentu untuk melaksanakan sholat tidak hanya menutup aurat saja. Jadi lebih ya ada pada kesopanan ya, khususnya bagi laki-laki. Walaupun misalnya tadi auratnya dari lutut sampai paha, kan tidak etis gitu ya kalau atasannya nggak pakai pakaian. Ya, tetap itu nanti ada hadis yang menyuruh untuk tutup juga bagian atasnya pakai pakaian gitu ya. Di dalam sholat. Nah, kalau perempuan ya tentu yang lebih kuat semua anggota badannya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, itu aurat perempuan ya, baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Jadi aurat di sini sama tadi antara ketika sholat ataupun di luar sholat sama. Jadi perempuan itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu maksudnya bagian dalam dan luar. Nah, jadi sampai pergelangan ini makanya bagian ini harus ditutup. Ya, harus ditutup. Jangan sampai kesingkap kan dari tangan itu. Ya, dari lengan itu. Jadi dia sekarang termasuk aurat. Termasuk kaki harus pakai kaos kaki. Ya, karena dia termasuk aurat, bukan hal yang dibolehkan untuk terlihat. Ya. Itu ya, baik, ada beberapa menit lagi kalau ada yang ditanyakan silahkan. Iya, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Pertama, yang saya ketahui di Indonesia ini kan kalau kodo itu teknisnya kan begini. Kalau saya dulu jarang sholat, itu saya kodo. Maghrib itu bisa 3 kali, 4 kali. Maksud dari kodo itu yang mana? Karena apa beda jamak dengan kodo? Kosong, jamak, dan itu. Yang kedua tentang aurat tadi, laki-laki itu. Yang mana yang lebih utama, jangan ngambang gitu menjelaskannya. Ya, apakah itu sopan? Bukan soal sopan, ini kan hukum itu. Aurat itu bukan soal etik kan, bukan soal akhlak. Ya, akhlaknya sudah termasuk. Jadi mana yang lebih utama gitu? Laki-laki itu ke wanita udah jelas ya, nggak perlu dijelaskan. Jadi jangan jadi salah paham gitu. Jadi itu. Yang kedua, yang ketiga terakhir, saya mohon metodologinya untuk menjalankan sholat ini karena ini sangat strategis dalam menyelamatkan jiwa pribadi-pribadi kan di akhirat nanti. Oleh sebab itu harus komprehensif menjelaskannya. Bahasanya bisa diatur lah, di situ lebih pintar dari saya kan. Jelasnya. Jadi jangan tidak ada hubungan dengan akhlak yang kecil sekalipun sampai yang besar. Itu kan tidak berat itu. Nah, ini kelemahan kita dakwah itu. Saya benar mohon maaf, saya bukan menggurui, saya kan belajar sama Ustaz juga. Metodologi dakwah dulu kita di Dewan Dakwah itu. Nah, tolong dijelaskan. Jadi jangan orang sekarang kan, orang sekuler ini kan sangat kuat gitu ya, mendobrak Islam ini. Untuk apa sholat kalau dia suka bohong pun kan gitu. Itu orang sekuler kan begitu selalu. Jadi tolong metodologi sholat ini
dikonferensikan sedikit lah, supaya kita tambah mantap dan tambah tajam. Ya mudah-mudahan jemaahnya bertambah nanti gitu kan. Karena sholat itu strategis gitu. Ya selain yang lain tentu strategi juga saum gitu ya. Tapi ada yang tidak terlalu komprehensif gitu ya. Makasih. Ya. Ya, yang pertama tadi antara qada, jama dan qasar ya. Kalau jama kan tentu hanya yang ditentukan, yang dibolehkan itu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ya, dan jamanya ada karena ada alasan. Ya, karena ada alasan untuk menjama. Nah, kalau tidak ada alasan ya, misalnya tadi karena ketika ketidur lalu kemudian bangun ya, jadi qada itu sebenarnya lebih umum. Jadi qada itu melaksanakan di luar waktunya. Ya, di luar waktunya. Nah, apalagi kalau tidak sesuai urutan tadi ya, zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Ya, tadi ya seperti yang dialami Rasul, melaksanakan zuhur, asar ya, maghrib di waktu isya. Berarti itu maksudnya qada. Sebenarnya ada agak tipis ya perbedaannya antara qada dan jama ya. Jadi kalau jama itu menggabungkan dua sholat, kalau qada itu melaksanakan sholat di luar waktunya, gitu. Jadi pengertiannya itu antara qada dan kalau qasar ya meringkas. Nah, tentang aurat laki-laki tadi ya sudah dijelaskan. Jadi yang lebih kuat dan lebih hati-hati itu dari pusar sampai lutut. Ya, itu aurat laki-laki. Nah, tetapi dianjurkan, di sini ada penjelasannya. Dianjurkan agar bagian atasnya itu ditutup pakai pakaian di bagian atasnya, pakai baju lah gitu ya. Seperti disebut dalam hadis. Ya, di sini bisa dibaca ya hadisnya. Ya. Nah, tetapi bahkan di sini ada larangan ya. Jadi la yusalli ahadukum fi saubil wahid. Tidak boleh salah seorang dari kalian sholat dalam satu baju dan di atasnya ya tidak ada satu pakaian pun di atas bahunya. Nah, ini kan larangan buat laki-laki, jangan hanya menutup aurat yang menjadi batasannya saja, sedangkan di atasnya nggak pakai pakaian apa-apa. Nah, tetapi ini dipahami larangan Nabi ini tidak haram, tapi menunjukkan makruh saja, sebagaimana telah disebutkan di hadis sebelumnya, sehingga dianjurkan untuk memakai pakaian yang melebihi batas aurat. Nah, jadi hukumnya hanya sunnah saja bagian atas itu tadi, kaitannya dengan etis, dengan kesopanan, ya kan? Ya, dengan penampilan yang terbaik ketika menghadap Allah. Jadi hukumnya sunnah. Nah, sunnah itu berkaitan dengan masalah adab tadi, ya, masalah etika sholat, gitu ya. Nah, kemudian tentu makanya kita membahas tentang sholat ini menjadi prioritas utama, ya, sebelum hal-hal yang lain ya, yang tidak bisa orang beralasan karena orang itu misalnya melakukan dosa. Ya, lalu sholatnya menjadi tidak berguna. Ya, tetap ketika orang melaksanakan sholat ya artinya dia melaksanakan kewajiban. Adapun ketika dia belum melaksanakan kewajiban yang lain ya berarti dia berdosa kewajiban yang lain. Gitu ya. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih suka berbohong, yang salah bukan sholatnya ya, berbohongnya. Kenapa sholat yang disalahkan? Gitu. Termasuk juga wanita yang pakai jilbab kok suka menggosip, suka berbohong, suka menghina, merendahkan. Yang salah bukan jilbabnya, tapi berbohong ya, menggosipnya gitu. Ya. Kalau ada orang perempuan dia jujur, dia bagus muamalah, tapi tidak berjilbab, dia berdosa karena tidak berjilbab. Karena berjilbab itu kewajiban.
Tidak bisa karena dia jujur, karena dia tidak melakukan hal-hal yang tadi lalu gugur kewajiban mengkaji bab, tidak. Jadi harus dipahami, ini satu kewajiban, sedangkan yang lain adalah kewajiban yang lain yang sama-sama wajib. Jadi jangan dibentur-benturkan, ya, jangan dibenturkan. Baik, sudah masuk waktu, Pak. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Ini soal waktu ya. Saya suka memperhatikan paling sedikit jemaah haji kalau kita ijmahiyah ya, itu menggunakan dalil sholat itu di waktu-waktu sudah benar, waktu 5 waktu. Tapi awal waktu itu yang keliru. Kita sini aja ini sudah 2 tahun lebih bisa. Itu bisa dihitung dengan 5 jari ini dan sampai yang awal waktu itu. Lama nunggu kita. Akhir-akhir kan suka cepat batal. Nah ini gimana nih kesimpulan hadis dan dalilnya itu yang disebut dengan awal waktu itu? Apakah memang nunggu adhan gitu? Kayak saya anak-anak dulu kan gini, waktu sekolah SMP lah. Nanti itu sholat mah belum ada nih. Biasa itu anak-anak. Saya apa betul. Selalu aja nunggu ada, muncul ada mah. Entah ke masjid, apalagi ke masjid sholat entah. Jadi itu, jadi mana yang tepat itu? Tafsirnya tentang awal waktu itu. Dengan tepat waktu maksudnya. Jadi memang ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik ya suatu di awal waktu, amal yang terbaik di awal waktu. Maksud di awal waktu itu adalah sholat berjamaah yang dilaksanakan pertama kali ya di suatu masjid itu. Tentu kan ada jeda dulu, setelah azan kan nggak langsung qomat. Ya, ketika azan kan artinya sudah masuk waktu. Nah, ketika sebelum qomat tadi kan belum dilaksanakan berjamaah. Nah, maksudnya adalah jamaah yang pertama itu yang dilakukan itulah awal waktu gitu. Karena kan dia nunggu dulu, kan ada jeda sholat sunnah dulu, ngasih waktu dulu buat orang jalan ke masjid, ya kan? Makanya kan ada di itu dikasih batas waktu ya, saya 10 menit, 5 menit. Nah, ketika dia dimulai jamaah yang pertama, nah itulah awal waktu. Sebentar, ya. Itulah saya melihat dalam kompetensinya kita berpikir Islam. Karena selalu ada sini itu kan harus bisa memanage waktu. Jadi 5 menit, 10 menit lagi ada, itu gunanya jam kan? Berapa ulama dulu membuat jam ini kan orang Islam. Nah ini yang harus kita tingkatkan menurut saya. Jadi Ustaz harus dijelaskan itu. Jadi tidak meremehkan waktu gitu, nunggu gitu, atau merasa benar gitu, padahal kita sudah sedikit salah. Harusnya kan sholat tahiyatul masjid kan sebelum adzan. Sebaiknya kan memang tidak salah. Tidak salah, saya tidak menyalahkan sama sekali tapi itulah kualitas gitu maksud saya. Jadi gunanya taklim ini untuk meningkatkan kualitas menurut saya Ustaz. Betul ya, jadi memang yang itu kan tugas ulama kecil. Saya kan bukan ulama. Yang paling terbaik ya tentu sebelum azan udah berangkat ke masjid ya. Jadi nunggu azan, pas azan itu sudah siap di masjid, itu yang terbaik supaya tadi tidak tertinggal gitu ya. Seperti itu. Baik, cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.